Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga selalu sehat ya. Nah, kita melanjutkan pembahasan marfu'atil asma. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai naib fa'il. Jadi kemarin kita kan sudah membahas marfu'atil asma. Yang pertama itu bab fa'il. Nah, yang kedua ini kita akan membahas naib fa'il, atau dalam bahasa Indonesianya pengganti fa'il. Dalam bahasa Indonesia mungkin kalian pernah belajar mengenai kalimat pasif ya, kalimat pasif yang misal yang dipukul, yang dimakan. Nah, dalam bahasa Arabnya kita nanti akan mengenalnya dengan fi'il mabni lil majhul atau mabni lil maf'ul. Kita lanjutkan. Untuk pengertian dari naib fa'il itu sendiri adalah isim yang dirofakkan yang jatuh setelah fi'il mabni majhul atau mabni lil maf'ul yang digunakan sebagai pengganti daripada fa'il. Nah, di sini ada contoh. Ini contoh yang pertama, qara'a al-ustadu al-kitaba. Qara'a sebagai fi'il madhi, al-ustadu sebagai fa'ilnya, dan lafal al-kitaba di sini sebagai maf'ul bihnya. Dalam bahasa Indonesianya ini kan diartikan ustadz membaca buku. Kita lanjut ke contoh yang kedua. Ini dibaca quri'a al-kitabu. Quri'a den woco opo al-kitabu kitab. Jadi kalimat pasif jadinya buku dibaca. Seperti itu ya. Nah, kemudian apa bedanya contoh yang pertama dengan contoh yang kedua? Fokus di depan ini ya. Ini namanya fi'il madhi mabni maklum, mabni lil fa'il. Yang bawah ini fi'il madhi mabni lil maf'ul, mabni majhul ya. Ini. Nah, kaidahnya untuk fi'il madhi itu sendiri dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Di dhammah huruf pertamanya dan di kasroh huruf sebelum akhirnya. Kan qara'a. Ini huruf pertama qaf, kedua ro, terus yang ketiga hamzah. Berarti mendhamahkan huruf yang pertama, berarti kan jadinya u. Terus dilihat huruf sebelum akhirnya itu kan ro, di kasroh. Dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir jadinya ri. Quri'a. Nah, yang awalnya qara'a al-ustadu al-kitaba, ini kan fa'ilnya dibuang. Kemudian jadilah maf'ul di sini ini dijadikan sebagai naib fa'il atau pengganti dari fa'il. Yang awalnya mansub di sini jadi marfu. Ini naib fa'ilnya. Quri'a al-kitabu. Ingat-ingat ya, kaidah mabni majhulnya fi'il madhi itu dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir. Nah, terus bagaimana ketika fi'il madhi itu hurufnya terdiri dari 5 huruf atau lebih? Jadi bisa sulasi mazid biharfain ya, 5 huruf atau lebih. Contohnya ini ya, istakmala. Ini kan ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 huruf. Nah, bagaimana kaidahnya? Yaitu dengan mengharokati dhammah huruf yang pertama kali berharokat dan huruf yang kedua yang menyandang harokat. Mengharokati dhammah huruf yang pertama berharokat. Pertama berarti hamzah ini. Ini kan berarti sinnya kan sukun, ainnya sukun. Huruf yang pertama berharokat berarti hamzahnya diharokati dhammah. Dan huruf kedua yang menyandang harokat, ini kan sukun. Maksudnya menyandang harokat tuh harokat hidup ya. Kalau sukun kan mati. Nah, berarti kan ini yang pertama menyandang harokat, hamzah ini. Terus kan sinnya kan sukun, berarti huruf mati ya, harokatnya kan mati.
Nah terus yang kedua menyandang harokat, berarti taknya ini, jadi yang di doma itu taknya. Yang belakang itu tetap pengkasroh huruf sebelum akhirnya. Jadi sebelum akhirnya kan mim, berarti di kasroh sini tetap fathah, jadinya ustu mila. Begitu pula misal contoh lain yang 5 huruf ya. Tafa'ala, 1, 2, 3, 4, 5. Tafa ya, jadinya mendomahkan huruf yang pertama kali berharokat dan huruf kedua yang menyandang harokat, kemudian mengkasroh huruf sebelum akhir, ainnya dikasroh, sininya fathah. Nah kenapa kok di sini wawu? Karena ini kaitannya dengan iklal ya, jadi ini memakainya wawu, alif ini diganti dengan wawu. Kita lanjut ke yang fi'il mudhari'nya. Ini yansuru al ustadu at-tilmida. Yansuru laki nulung sopo al ustadu ustad guru, at-tilmida ing murid. Ustad atau guru sedang menolong murid. Ini kan kalimat aktif atau fi'il mudhari' yang mabni lil fa'il ya. Nah sekarang kita ubah ke mabni majhul. Ini mabni maklum, sini jadinya mabni majhul. Diubah untuk kaidah dari fi'il mudhari'nya itu sendiri, dzuma awaluhu wa futiha ma qabla akhir. Mendhamahkan huruf yang pertama dan mengharokati fathah huruf sebelum akhirnya. Jadinya ini kan yang suruh, berarti yang pertama, huruf yang pertama ini kan ya, berarti ada diharokati dhamma, jadinya yu, nunnya tetap sukun ya, dan memfathahkan huruf sebelum akhir. Sebelum akhirnya ini kan shod ini ya, yang awalnya su jadi so, ini tetap dhamma, jadinya yung soru. Nah terus dimana naib fa'ilnya atau pengganti fa'ilnya? Karena ini sudah dibentuk ke dalam fi'il mudhari' yang mabni lil majhul, jadi pakainya itu naib fa'il, bukan lagi fa'il. Maka fa'il di sini dibuang, kemudian yang dijadikan naib fa'il itu maf'ul bihnya yang ada di sini. Jadi ini jadinya atil midu. Yunsoru atil midu. Yunsoru dan tulungi sopo atil midu murid. Seorang murid ditolong. Nah sekarang kita akan membahas naib fa'ilnya itu sendiri. Naib fa'il itu seperti halnya fa'il, dia dihukumi marfu ya atau dirofakan. Hukum-hukumnya juga sama seperti halnya fa'il, dimana meskipun naib fa'ilnya itu berupa mufrad, tasnya atau jamak, fi'ilnya itu tetap mufrad, terus menyesuaikan juga antara muannas dan mudzakarnya. Untuk pembagiannya juga sama, ada naib fa'il isim dohir, ada naib fa'il isim domir, ada naib fa'il muawwal. Nah naib fa'il isim domirnya itu sendiri dibagi lagi menjadi dua, ada domir baris, ada domir mustatir. Terus yang baris itu dibagi lagi menjadi dua, ada mutasil, ada juga munfasil. Yang mustatir dibagi lagi menjadi dua, ada jawaz, ada juga wujub. Contohnya yang naib fa'il isim dohir nih, contohnya ini ya, yukhraju at-tilmidu. Yukhraju ini kan fi'il mudhari' mabni majhulnya. Terus naib fa'ilnya ini naib fa'il isim dohir, artinya jelas, sopo atil midu, ini kan jelas. Terus yang kedua naib fa'il isim domir baris mutasil. Domir berarti kan kata ganti, baris itu jelas, mutasil itu sambung. Contohnya ini duribtu. Nah naib fa'ilnya ini. Yang ketiga isim domir baris munfasil, berarti pakainya domir munfasil. Nah contohnya maduriba ora den pukul sopo ila ana,
kejaba ingsun. Maduriba ora den pukul sapa ila ana kejaba ingsun. Nah, naib fa'ilnya ini. Ana ini kan dhamir baris munfasil. Terus yang selanjutnya, naib fa'il isim dhamir mustatir yang jawas. Jawas ya. Contohnya yudhabu. Ini kan naib fa'ilnya dhamir mustatir jawas takdiruhu huwa. Yang kemudian yang mustatir wujub. Contohnya ukhroju dan usir sapa ingsun. Berarti kan takdirannya ana. Makanya wujub. Itu. Kemudian yang naib fa'il mu'awwal sama seperti halnya fa'il mu'awwal itu berarti naib fa'il yang terbentuk dari Nih, fi'il mudhari' yang kemasukan amil nasab an. Contohnya ini ya, la yuhabbu an tadhhaba illa bi'idnin. La yuhabbu ora den demeni, tidak disukai opo an tadhhaba yen to lunga sapa sira illa bi'idnin kejaba kelawan izin. Lupa untuk pentakwilan masdarnya ini seperti halnya fa'il mu'awwal ya. Kita lanjutkan. Lafal-lafal apa saja yang bisa dijadikan sebagai naib fa'il atau bisa dijadikan sebagai pengganti daripada fa'il? Yang pertama itu ada maf'ul bih, yang kedua ada masdar, kemudian dzaraf dan juga jar majrur. Nah, contohnya ini. Yaftahu Khalidun al-baba. Ini kan fi'il mabni maklum ya. Ini fa'il. Kemudian ini kan jadi maf'ul bih, al-baba ini. Al-baba kan jadi maf'ul bih. Nah, ketika fi'ilnya diubah menjadi fi'il mabni lil maf'ul atau fi'il mabni majhul, maka al-baba ini di sini berubah menjadi marfu karena menjadi naib fa'il. Makanya kholidnya hilang yang di sini. Ini kan nggak ada kholidnya. Nah, al-baba ini diubah menjadi naib fa'ilnya. Kemudian yang kedua itu masdar. Fa'idha nufikha fis-suri nafkhatun wahidatun. Fa'idha nufikha ini kan fi'ilnya madhi mabni majhul ya. Nah, nafkhatun ini dia kan masdar dari nufikha. Nafakha nafkhatan. Ini ya, ini kan sebenarnya masdar. Nah, tapi bisa dijadikan sebagai naib fa'il. Kemudian yang ketiga itu dzaraf. Ini Ramadhana dia kan dzaraf zaman. Yang awalnya soma zaitun Ramadhana. Soma poso sapa zaitun zait Ramadhana ing dalam bulan Ramadan. Di sini Ramadhana ini menjadi naib fa'il. Sini marfu nih. Sini menjadi naib fa'il, jadinya fi'ilnya yang awalnya soma dimajhulkan menjadi shima. Nah, dzarafnya ini dijadikan sebagai naib fa'il, makanya dimarfukan ini, dirofakan ya. Shima den posoni opo Ramadhanu wulan Ramadan. Kemudian contoh yang terakhir jar majrur ya. Lafal yang bisa dijadikan sebagai naib fa'il itu jar majrur. Contohnya ini, siro bizaidin. Siro den lewati sapa bizaidin zaid. Ini nanti jadinya rofa muqaddarah ya, karena ada huruf jar zaid atau huruf jar tambahan. Mungkin kalian bertanya-tanya ya, kenapa sih kok dadak repot-repot diubah atau ada naib fa'il seperti itu. Nah, di sini disebutkan di kitab halaman 59 li ghadin minal aghradi kal khofi minhu au alaihi. Nah, itu. Jadi tujuan atau alasan dibuatnya naib fa'il itu salah satunya yang pertama itu karena fa'ilnya itu sudah diketahui. Misal fa'ilnya itu sudah terlalu masyhur. Contohnya ini fa'idha nufikha. Ini kan
kita tahulah yang meniup trompet itu siapa ketika hari kiamat, itu kan malaikat. Itu. Kemudian yang kedua, karena takut dengan pelakunya. Semisal contohnya ini. Yudrobu, dipukul, dia dipukul sama si A misalnya. Nah, karena takut dengan yang mukul, maka pelakunya atau yang mukul itu disembunyikan, tidak disebutkan, seperti itu. Ini kan jadinya yudrobu, dia dipukul, seperti itu. Yang selanjutnya itu sengaja disamarkan, bisa jadi untuk meringkas kata. Dan yang setelahnya itu karena tidak diketahui siapa pelakunya, misalnya siapa subjeknya, siapa failnya, makanya kemudian disembunyikan saja. Contohnya misal ada pencurian, nah itu penaku dicuri, lah kan yang nyuri siapa kan kita nggak tahu, makanya tidak disebutkan failnya, melainkan digunakanlah naib fa'il itu sendiri. Jadi pada dasarnya fa'il dan naib fa'il itu sama ya, sama-sama dirofakkan. Terus terkait hukum-hukumnya, fi'ilnya mufrad meskipun fa'ilnya itu tasniyah ataupun jamak, terus menyesuaikan antara fi'il dan naib fa'ilnya ketika muannas dan juga mudzakkar. Kemudian pembagiannya juga sama, ada naib fa'il isim dhohir, naib fa'il isim dhamir, nanti dibagi lagi ada juga naib fa'il muawwal. Yang membedakan itu hanya fiilnya. Kalau fa'il itu fiilnya mabni maklum atau mabni lil fa'il, akan tetapi kalau naib fa'il itu fiilnya mabni majhul atau mabni lil maf'ul. Kaidahnya itu tadi untuk yang fi'il madhi itu dhamma awaluhu wa kusira ma qabla akhir, mendhamahkan huruf yang pertama dan mengkasroh huruf yang sebelum akhir. Dan untuk yang fi'il mudhari itu dhamma awaluhu wa futiha ma qabla akhir, mendhamah huruf yang pertama dan memfathahkan atau mengharokati fathah huruf yang sebelum akhirnya. Ya, itu tadi kurang lebihnya penjelasan tentang bab naibul fa'il. Banyak salah dan kurangnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.